Hai positive people, ada informasi menarik nih seputar MotoGP. Siapa sih yang gak suka sama tontonan bergengsi kelas dunia yang satu ini? Yuk disimak videonya sampai selesai. Namun seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya, supaya kamu senantiasa mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari channel ini. Topik tentang MotoGP kali ini sangat menarik untuk kita simak. Mengapa tidak? Perlu positive people ketahui bahwa MotoGP yang biasa kita kenal sebagai tontonan bergengsi kelas dunia ini kini diselenggarakan di tanah air kita tercinta ini, tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun nama sirkuit yang digunakan sebagai tempat balapan MotoGP kelas dunia ini diberi nama Sirkuit Mandalika. Nama Mandalika itu sendiri dipilih karena merupakan legenda di wilayah Lombok yang berasal dari nama Putri Raja Putri Mandalika. Penyelenggaraan balapan MotoGP sudah dilaksanakan pada tanggal 18 hingga tanggal 20 Maret lalu di sirkuit Mandalika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang profil sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai tuan rumah ajang balapan MotoGP kelas dunia ini. Berikut adalah penjelasannya. Sirkuit ini mulai dibangun pada tahun 2019 lalu. Pembuatan sirkuit Mandalika ini melibatkan peran sebuah perusahaan arsitek yang berasal dari negara Amerika Serikat, bernama Populous. Perusahaan Populous ini sudah memiliki pengalaman dalam membuat arena pertandingan olahraga. Salah satunya adalah Stadion Wembley yang terletak di kota London. Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ini membentang di hamparan tanah seluas 1035,67 hektar. Selain itu, juga perlu positive people ketahui bahwa pihak Indonesia Tourism Development Corporation yang selaku pemilik serta pengelola sirkuit Mandalika ini mengusung konsep trek jalan raya sebagai tema sirkuit yang dilengkapi dengan tingkat keamanan tinggi. Sirkuit Mandalika ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan jumlah tikungan sebanyak 17. Pada rancangan awal, sirkuit Mandalika sempat direncanakan memiliki panjang lintasan 4,32 km dengan 19 tikungan. Namun atas beberapa pertimbangan, rencana awal tersebut diganti menjadi panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan dari 17 tikungan tersebut terdapat 11 belokan ke kanan dan 6 belokan ke kiri dengan tipe rute searah jarum jam atau clockwise. Sirkuit Mandalika ini juga menyajikan pemandangan alam sekitar yang indah dan juga elok. Lokasi trek yang berada di sisi pantai menjadi sebuah nilai tambah bagi pesona sirkuit Mandalika. Hal ini menciptakan daya tarik tersendiri baik bagi pembalap maupun kru yang bertugas di ajang MotoGP ini. Sirkuit Mandalika dilengkapi dengan 40 garasi di area pedok bertipe permanen. Adapun tribun penonton disebut dapat menampung hingga 110.000 orang. Namun selama masa pandemi COVID ini, Mandalika Grand Prix Association hanya menyediakan 65.534 lembar tiket per harinya. Setelah proses pembangunan selesai, sirkuit Mandalika ini diresmikan pada tanggal 12 November tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian digunakan untuk World Superbike pada bulan Februari lalu. Yang mana saat itu sirkuit Mandalika masih menjadi bagian tes pramusim MotoGP 2022 atau bisa disebut sebagai tes uji kelayakan sirkuit. Adapun bahan baku pembuatan trek sirkuit Mandalika menggunakan aspal dengan tipe Stone Mastic Asphalt yang diklaim memiliki kualitas tinggi. Aspal tersebut dipercaya dapat menahan daya gelincir sehingga mencegah pembalap jatuh ketika menjalani wet race di tengah hujan. Kemudian, aspal tersebut juga diprediksi tahan suhu tinggi sehingga sangat cocok digunakan untuk sirkuit yang berada di daerah yang beriklim tropis. Wah, andai bahan ini digunakan sebagai bahan pembuatan jalan raya di sepanjang wilayah Indonesia, pasti awet ya, positive people. Oh iya, positive people, aspal tersebut juga sempat mengalami masalah saat tes MotoGP Mandalika loh.
dikarenakan kondisi aspal mengalami degradasi, sehingga terpental ke arah pembalap lain yang berada di belakang. Sehingga FIM dan Dorna memberikan evaluasi kepada pihak pemilik sirkuit Mandalika. Dan setelah itu, ITDC dan MGPA melakukan pengaspalan ulang dari sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5. Proses pengaspalan ulang telah diselesaikan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pada waktu siang hari. Dan demikianlah informasi yang dapat saya sajikan pada kesempatan kali ini. Dan buat kamu, jangan lupa simak terus informasi menarik yang kami sajikan di channel kesayanganmu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!